Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Silpira, NIM 208190059, kelas 4A Tadris Matematika. Mata kuliah Kapita Selekta Matematika Menengah. Dosen pembimbing Dr. Randus Sunarto, MPD. Materi yang akan saya bahas adalah transformasi geometri. Di sini yang akan saya bahas ada dua sub pembahasan. Yang pertama, definisi transformasi geometri. Yang kedua, jenis-jenis transformasi geometri. Ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama, translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perkalian. Masuk ke sub pembahasan yang pertama, yaitu definisi transformasi geometri. Transformasi geometri atau secara bahasa yaitu perubahan. Pengertiannya yaitu perubahan pada sebuah bidang geometri yang mencantum posisi, ukuran, dan bentuknya sendiri. Secara khusus, transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari posisi awal X, Y menuju posisi lain, yaitu atau X-aksen, Y-aksen. Kemudian subpembahasan kedua, jenis-jenis transformasi geometri. Yang pertama ada translasi atau pergeseran. Translasi adalah pergeseran dari suatu titik sepanjang garis lurus dengan jarak dan arah tertentu. Perhatikan gambar berikut. Di sini titik asalnya P, A, B, kemudian ditarik sepanjang garis lurus dengan jarak dan arah tertentu sehingga diperoleh titik P aksen, A aksen, B aksen. Lalu diperoleh rumus translasi oleh titik X, Y sebagai berikut. Titik P, A, B ditranslasikan ke X, Y sehingga diperoleh titik P aksen, X tambah A, Y tambah B. Contoh soal translasi. Tentukan bayangan segitiga ABC dengan A 3,1, B 2,1, dan C 2,3 oleh translasi T 23. Penyelesaian. Nah, ini rumus yang kita peroleh tadi. Lalu masukkan titik A-nya 3,1. Translasinya 23. A 3,1 ditranslasikan ke titik 23 sehingga diperoleh A aksen 2 tambah 3. Di 2 tambah 3 ini diperoleh dari X tambah A, X-nya 2, A-nya 3. Kemudian 3 tambah 1 ini diperoleh dari Y tambah B. Y-nya 3 dan B-nya 1. Sehingga diperoleh 2 tambah 3 sama dengan 5 dan 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi A aksen sama dengan 5,4. Kemudian titik B 2,1 ditranslasikan ke 23 sehingga diperoleh titik B aksen 2 tambah 2, 3 tambah 1. Sehingga titik B aksennya diperoleh 4,4. Lalu yang ketiga, titik C 2,3 ditranslasikan ke C aksen ke 23 sehingga diperoleh C aksen 2 tambah 3, 3 tambah 3 dan diperoleh titik C aksennya 5,6. Jadi, koordinat bayangan segitiga ABC pada translasi T23 adalah A aksen, 5,4, B aksen 4,4, dan C aksen 5,6. Yang kedua, ada refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah pencerminan suatu titik pada suatu bidang batas cermin sehingga jarak titik ke asal cermin sama dengan
jarak titik bayangan ke cermin. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada suatu gambar segitiga, kemudian ada titik A, B, dan titik C. Ini pencerminan dari gambar ABC tadi, yaitu titiknya A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, dilihat pada gambar ini, jarak antara titik asal A ke cermin dan titik pencerminan ke cermin itu sama dengan jarak masing-masingnya. Sama pada pengertiannya tadi, jarak titik asal ke cermin sama dengan jarak titik bayangan ke cermin. Hal serupa terjadi pada titik B dan B aksen, kemudian C dan C aksen. Lalu rumus umum refleksi. Ada 8 rumus umum refleksi. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap garis X sama dengan K, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, pencerminan terhadap pangkal 0,0, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, pencerminan terhadap titik X, Y. Masuk ke contoh soal refleksi. Tentukan bayangan titik P min 2,4 jika dicerminkan terhadap A sumbu X, B garis Y sama dengan min S, C garis X sama dengan 3. Penyelesaian. Yang pertama, titik P min 2,4 dicerminkan terhadap sumbu X. Kita menggunakan rumus yang ini. P, A, B direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X sehingga diperoleh titik P aksen A, min B. Lalu dimasukkan titik min 2,4-nya atau direfleksikan ke sumbu X sehingga diperoleh P aksen min 2, min 4. Lalu yang kedua, P min 2,4 dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X. Rumus yang dapat digunakan adalah P, A, B direfleksikan sumbu Y sama dengan min X sehingga diperoleh titik P aksen min B, min A. Lalu masukkan angkanya. P min 2,4 direfleksikan ke Y sama dengan min X sehingga diperoleh titik P aksen min 4,2. 2 ini positif karena negatif ketemu negatif menjadi positif. Yang ketiga, ada titik P min 2,4 dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan 3. Rumus yang dapat digunakan yaitu P, A, B direfleksikan ke sumbu X sama dengan K sehingga diperoleh titik P aksennya 2 kali K kurang A, B. Nah, ini P min 2,4 direfleksikan X sama dengan 3 sehingga diperoleh titik P aksen 2 dikali 3 kurang min 2. Ini hasilnya 8, lalu 4-nya tetap, jadi titiknya atau P aksennya 8,4. Yang masuk ke yang jenis-jenis transformasi yang ketiga yaitu rotasi atau perputaran. Rotasi adalah perputaran suatu titik sejauh theta dengan pusat pemutaran pada titik 0,0. Rotasi sejauh jarum jam disebut rotasi arah negatif. Nah, sedangkan rotasi berlawanan jarum jam itu disebut rotasi arah positif. Perhatikan gambar berikut.
Ini bayangannya. Nah, dapat dilihat pada gambar di bawah ini berlawanan dengan arah jarum jam, maka disebut rotasi arah positif. Pada gambar yang kedua, dapat dilihat pergerakan gambarnya itu searah jarum jam, sehingga kita sebut rotasi arah negatif. Rumus umum rotasi. Yang pertama, rotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam atau min 90 derajat, rumusnya P A, B dirotasikan 90 derajat sehingga diperoleh P aksen B, min A. Kemudian rotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam min 90 derajat, yaitu rumusnya P A, B dirotasikan sejauh 90 derajat sehingga diperoleh P aksen min B, A. Lalu rotasi sejauh 180 derajat, rumusnya P A, B dirotasikan sejauh 180 derajat sehingga diperoleh P aksen min A, min B. Contoh soal rotasi. Tentukan bayangan titik M 2,3 jika dirotasikan ke A 90 derajat searah jarum jam, B 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Penyelesaian. Rotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam dapat dilihat pada rumus di atas tadi. Ini M-nya M 2,3 dirotasikan sejauh 90 derajat sehingga diperoleh M aksennya ini B, rumusnya B, min A sehingga diperoleh min 3, min 2. Lalu yang kedua, rotasi sejauh 90 derajat atau berlawanan arah jarum jam. M min 2, min 3 dirotasikan sejauh M aksen menjadi 3,2. Pembahasan yang keempat, jenis-jenis transformasi geometri yang keempat, yaitu dilatasi atau perkalian. Dilatasi bisa dipahami sebagai bentuk pembesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar ini pembesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Titik P, A, B yang didilatasikan dengan faktor skala K akan berubah menjadi X aksen sama dengan K kali X dan Y aksen sama dengan K kali Y. Faktor skala K, rumusnya jarak dari pusat dilatasi ke titik bayangan dibagi dengan jarak dari pusat dilatasi ke titik asal. Jadi, faktor skala K bernilai positif jika bayangan terletak di sisi yang sama dengan titik asal. Faktor skala K bernilai negatif jika bayangan terletak di sisi yang berlawanan dari titik asal. Rumus umum dilatasi. Ada dua rumusnya. Yang pertama, dilatasi terhadap titik 0,0 P, A, B didilatasikan ke 0,0 dikali K sehingga diperoleh P aksen K kali A, K kali B. Yang kedua, dilatasi terhadap titik 0,0, rumusnya P, X, Y dilatasikan ke X, Y dikali K sehingga diperoleh P aksen K
K dikali A kurang X ditambah X, K dikali B kurang X tambah Y. Contoh soal dilatasi. Tentukan bayangan dari titik A 3,2 yang didilatasikan A terhadap titik 0,0 dengan faktor skala 4. Kemudian yang B terhadap titik 3,5 dengan faktor skala 2. Penyelesaian. A dilatasi terhadap titik 0,0 dengan faktor skala 4. Dapat dilihat pada rumus di atas sebagai patokan. A 3,2 didilatasikan ke 0,0 dengan faktor skala 4 sehingga diperoleh A aksen 4 dikali 3, 4 dikali 2 sama dengan 4 kali 3 12, 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian yang B dilatasi terhadap titik 1,2 dengan faktor skala 2. A 3,5 didilatasikan oleh 1,2 dengan faktor skala 2 sehingga diperoleh A aksen 2 dikali 3 kurang 1 tambah 1. 3 kurang 1 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, kemudian ditambah 1 dapat 5. Kemudian 5 kurang 2 tambah 2. 5 kurang 2 3, 3 kali 2 6, 6 ditambah 2 sama dengan 8. Diperolehlah A aksennya 5,8. Hasil dilatasinya 5,8. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.